Sebesar apa sih dalam penerimaan pajak? Nah, jadi teman-teman, ada 5 teori yang menjelaskan mengapa negara memungut pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Nah, teori asuransi ini menyamakan negara dengan perusahaan asuransi, di mana untuk mendapatkan perlindungan, warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Tapi teori ini sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan keadaan, di mana tidak ada hubungan langsung antara pembayar pajak dengan nilai perlindungan terhadap si pembayar pajak. Nah, teman-teman, teori yang kedua yaitu teori kepentingan. Jadi, teori kepentingan ini menjelaskan bahwa semakin dekat individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, semakin besar juga pajak. Jadi, teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Yang ketiga, teori daya pikul. Teori daya pikul ini menjelaskan bahwa pemungut pajak harus sesuai dengan kemampuan si wajib pajak, yang memperhatikan besar penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran pembelanjaan si wajib pajak. Yang keempat, teori baki. Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat wajib membayar pajak. Tapi kelemahan teori ini adalah negara akan jadi semena-mena dan mengabaikan soal aspek keadilan dalam pemungutan bayar pajak. Yang kelima adalah teori daya beli. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan dari pemungutan pajak. Jadi teman-teman, negara memungut pajak punya maksud dan tujuan untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi marilah kita sebagai warga negara yang baik, kita lakukan kewajiban kita untuk membayar pajak. Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis atau sangat mendekati kenyataan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak murni yang dapat digunakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diterima atau diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Stelsel ketiga, stelsel campuran atau kombinasi stelsel adalah besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Itulah dia stelsel pajak yang ada. Ya, kita akan beralih ke asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak terdiri atas 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kita akan mendengarkan topik selanjutnya, yaitu sistem penggunaan pajak. Jadi guys, dalam sistem penggunaan pajak terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, official assessment system. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak. Yang kedua, self assessment system. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, withholding system. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, dalam hal ini bukan terhadap fiskus, tetapi kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah guys, tadi kita sudah memahami tentang sistem penggunaan pajak. Saat ini kita akan beralih kepada sistem pengelompokan pajak. Nah guys, pengelompokan pajak terdiri atas 3 topik. Topik yang pertama adalah menurut golongannya.
Nah, menurut golongan ini juga terbagi atas 2 poin. Poin yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, poin yang kedua adalah pajak tidak langsung. Nah, pada pajak ini, si wajib pajak bisa melimpahkan pajaknya kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian topik yang kedua adalah menurut sifatnya. Menurut sifatnya juga terbagi atas 2 poin. Poin yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Poin yang kedua adalah pajak objektif. Nah, pajak objektif ini adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penambah nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. Nah, topik yang ketiga adalah menurut lembaga yang memungutnya. Menurut lembaga yang memungutnya juga terbagi atas 2 poin. Poin yang pertama adalah pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikutip oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak atas penjualan barang mewah termasuk juga bea materai. Kemudian pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikutip oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah contoh pajak provinsi dan contoh pajak kabupaten. Nah guys, sekarang kita akan membahas contoh pajak provinsi dan contoh pajak kabupaten. Jenis pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak provinsi dan yang kedua, pajak kabupaten kota. Pengertian hukum pajak atau hukum fiskal. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyatnya sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mengatur yang pertama yaitu siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Kedua, objek apa saja yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah. Yang keempat, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang kelima, cara penagihan pajak. Dan keenam, cara mengajukan keberatan dan banding. Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal yang berasal dari bahasa Latin fiskal yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara, sedangkan fiskus disewakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara dan disebut juga administrasi pajak. Kedudukan hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu sama dengan yang lain. Hukum perdata dibagi 4. Yang pertama, hukum perseorangan. Yang kedua, hukum keluarga. Yang ketiga, hukum warisan. Yang keempat, hukum kekayaan. Hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Yang termasuk dalam hukum publik ada 4, yaitu yang pertama, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum tata usaha, hukum pajak, hukum pidana. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum politik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pemungut pajak atau disebut wajib pajak. Namun menurut Santoso Broto, Diharjo yang termasuk ke hukum publik ini antara lain hukum tata negara, hukum pidana, hukum administratif. Kamu di depan dulu itu. Oh iya, maaf ya, aku lagi lihat NPWP nih. Kalian tahu nggak apa itu NPWP? Jadi, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Tapi, apa ya fungsi dari NPWP itu? Nah, jadi fungsi dari NPWP itu ada 2. Yang pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, dan yang kedua, untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Nah, jadi gitu ya fungsinya. Oh, gitu ya. Tapi
Kalau tempat pendaftaran NPWP, kamu tahu nggak? Kalau itu aku juga nggak tahu sih. Itu Anggun. Anggun, sini deh. Kamu tahu nggak tempat pendaftaran NPWP di mana? Aku juga nggak tahu. Kita nanya nih. Kalian tahu nggak kenapa? Ada apa Ayu? Kalian mau tahu ya tempat pendaftaran NPWP itu di mana? Jadi, tempat pendaftaran NPWP dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi pajak-pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Oh, di situ ya tempatnya. Iya, di situ tempatnya. Tapi aku nggak tahu format NPWP-nya gimana. Kalian ada yang tahu nggak gimana formatnya? Oh, aku tahu. Nah, format NPWP terdiri dari 6 digit, yaitu 9 digit pertamanya merupakan kode pokok wajib pajak dan 6 digit selanjutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Formatnya sebagai berikut. Nah, jadi gitu guys. Semoga kalian ngerti ya. Makasih udah nonton kita. Dadah! Halo guys, kalian tahu tidak apa itu PKP? Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang yang kena pajak atau jasa kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, jadi ada 3 fungsi pengukuran PKP. Yang pertama, identitas PKP yang bersangkutan. 2. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. 3. Sarana dalam pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang bukti. Ada 4 keuntungan PKP. Yang pertama, bisnis kebaran hukum. Yang kedua, kredibilitas usaha yang didirikan. Yang ketiga, peluang kerja bisnis yang besar. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi produksi. Ada 3 syarat keuntungan sebagai PKP. Ada apa saja sih persyaratan keuntungan sebagai PKP? Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu PKP? Semoga bermanfaat. Bye-bye. Apa itu sanksi pajak? Nah, sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak. Yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyebab wajib pajak terkena sanksi pajak ada 6 bagian, yaitu yang pertama, tidak melaporkan SPT karena lupa, melaporkan SPT tapi dengan dokumen yang palsu, sengaja tidak menyampaikan SPT, menolak untuk diperiksa petugas pajak, menyalahgunakan NPWP, tidak mencatat pendapatan dan pengeluaran perusahaan dengan baik dan benar. Selanjutnya di sini ada 2 jenis sanksi pajak, yaitu yang pertama sanksi administrasi pajak dan yang kedua sanksi pidana pajak. Sanksi administrasi pajak adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. B. Sanksi bunga ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarnya sudah ditentukan per bulannya. C. Sanksi kenaikan ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak dan yang harus dibayar. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.
Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutama. Nah, sekarang lalu bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari sanksi pajak? Yaitu yang pertama, mengisi SPT dengan jujur dan cepat agar tidak terjadi kesalahan dan dipastikan nilai nominalnya benar, jelas rinciannya dan lengkap lampirannya. Yang kedua, mengisi faktur pajak dengan lengkap. Dan yang ketiga, hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan, terutama aktivitas yang dianggap sebagai gray area hanya karena tidak tercantum dengan jelas dalam perundangan pajak. Dan yang keempat, setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu. Dan yang kelima, yang terakhir, hitung, setor, dan lapor secara cepat dan mudah dengan online. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk Boni yang masih penasaran dan mau mendalami apa itu sistem perpajakan di Indonesia. Mari kita orang sama-sama belajar di Politeknik Negeri Manado. Dadah!